Halo, hai, perkenalkan nama saya Nur Indah Jaya. Kalian bisa panggil saya Indah. Saya asal dari Makassar, lulusan dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Fisika. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 80.000 anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama. Tim Berkas Kompas membuat anak yang masih ingin sekolah, dilindungi dan belajar bersama sekolah. Tapi mereka terpaksa lenyap dari bangku sekolah. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan. Kita ke informasi lain, Saudara. Ratusan warga mengantre minyak goreng di toko Putri Grosir Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pembelian dibatasi agar pembagian merata. Bahkan minyak goreng membuat warga mengantre untuk mendapatkan minyak goreng. Pembelian minyak goreng diatur dengan beberapa syarat. Warga yang membeli 2 liter minyak goreng harus berbelanja sebesar Rp100.000. Dan pembelian sekaligus minyak goreng akan berbelanja Rp50.000. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalimat tersebut merupakan isi dari landasan negara kita tercinta yang telah merdeka sejak tahun 1945 sampai saat ini tahun 2022. Artinya, negara kita telah memiliki pengakuan secara internasional tentang kemerdekaannya selama 77 tahun. Namun, apakah semua masyarakat atau warga Indonesia telah merasakan kemerdekaan terhadap dirinya? Atau lantaskah sistem kebijakan atau hukum yang ada di negara kita ini telah membuat masyarakat sudah merasa merdeka atau masih terjaga secara pikiran maupun batinnya? Tentu saja hal tersebut masih menjadi simpang siur. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakadilan dan keserakahan. Mari kita saksikan bersama beberapa bukti-bukti yang telah membutakan dan menulikan sistem dan hukum di negara ini. Dikutip dari beberapa berita, kisah menyedihkan guru honorer yang terpaksa bakar sekolah dan gaji baru dibayar 24 tahun kemudian. Dikutip dari berita lain, viral curhat gaji honorer kecil disorot publik kerja paksa. Berita ini sungguh begitu memilukan. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tentu saja secara tidak langsung ataupun maupun secara halusnya, ini masih menerapkan sistem kerja kolonial Belanda, yaitu sistem kerja tanam paksa atau kultur stem. Agar mereka merasakan merdeka, seharusnya gaji itu harus linear dengan apa yang kita kerjakan. Namun sampai saat ini honorer masih dipandang sebelah mata. Tentu sikat lagi. Tikus tak kenyang, rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing batang, tikus menghilang. Ya, saya baru saja menyanyikan salah satu lagu dari Om Iwan Fals, yaitu Tikus-Tikus Berdasi, di mana lagu ini sangat relevan dengan berita
Dikutip dari detiknews.com, pencuri sandal jepit seharga 30.000 dihukum 5 tahun penjara, sedangkan kasus korupsi senilai 31 miliar, seorang ketua DPRD Bengkalis divonis 1,5 tahun saja. Korupsi masih merajalela akibat hukuman tidak setimpal. Lantas di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Masih ada berita yang tak kalah lucunya sampai menggeleng-gelengkan kepala. Dari berita lainnya, UNICEF sebut anak putus sekolah di Indonesia meningkat sebanyak 4,3 juta jiwa karena pandemi. Tentunya dari masalah yang ada, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berubah menjadi lebih baik. Sosok yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kemajuan suatu negara adalah pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memfungsikan secara fisik kelima panca inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan sentuhan. Sehingga sosok pemimpin yang paling didambakan untuk meraih Indonesia Emas 2045 adalah manusia sakti, sadar, anti korupsi, keadilan, tegas, dan intelijen. Indonesia Emas 2045 adalah harapan bangsa Indonesia untuk mencapai titik paling terjaya dalam memperingati 100 tahun kemerdekaan. Adapun tujuan ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi bangsa Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan generasi penerus. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, menjaga keadilan sosial. Untuk mencetak ataupun memperoleh sosok pemimpin manusia sakti, maka kita harus melakukan beberapa aksi atau tindakan. Yang pertama, memberikan edukasi tentang kepemimpinan mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah, biasanya kepemimpinan hanya kita peroleh dalam lingkungan organisasi di sekolah maupun di tingkat universitas, sehingga materi kepemimpinan adalah materi yang wajib. Polarisasi tersebut harus diubah karena edukasi merupakan jembatan pembentuk karakter anak. Edukasi sejak dini memberikan dampak psikologis yang begitu berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Hidayah tahun 2002 yang menyatakan masa rentang usia dini merupakan masa emas seorang anak dalam perkembangan fisik, motorik, intelektual, bahasa emosional, dan sosial secara pesat. Nah, di sini tuh kita perlu meningkatkan kesadaran bahwa setiap manusia merupakan partikel dinamis yang memimpin dirinya sendiri. Jadi kita semua itu adalah sebenarnya pemimpin untuk diri kita. Solusi kedua menurut saya yaitu pemberian hukuman potong tangan bagi para pelaku korupsi. Koruptor merupakan sosok yang paling meresahkan dalam negara ini. Dia telah mencuri uang, dia telah membuat sistem perekonomian kita menjadi turun sehingga kita tidak bisa maju. Nah, selain itu, efek potong tangan ini dapat memberikan efek jerah dan takut bagi para calon pelaku korupsi selanjutnya. Dan yang paling terpenting, pemimpin harus membuka mata, telinga, dan hati. Artinya, mereka harus mendengarkan semua aspirasi rakyatnya. Mereka tidak boleh ego. Tidak ada presiden tanpa rakyat. Tidak ada pemimpin tanpa anggota.